di sini itu pengembangan dari argumen yang terdapat di pendahuluan, kemudian analisis permasalahan, dan bagaimana kita memberikan solusi, kita tuangkan dalam isi dalam esai. Kemudian terdapat juga data-data yang akurat dan update dalam isi, gitu ya. Nah, data yang akurat itu bisa kita dapatkan dari penyebaran angket, kemudian berupa survei, yaitu penyebaran angket itu berupa survei, kemudian juga bisa dilaksanakan menggunakan sebuah observasi kecil seperti itu. Nah, di sini yang terakhir ya, kemudian ada penutup. Nah, penutup di sini adalah kesimpulan dari esai yang kita buat, di mana dalam penutup ini kita harus mencantumkan saran atau rekomendasi dari kita terhadap permasalahan yang kita angkat dalam esai tersebut. Kemudian yang perlu kita hindari dalam memasukkan kalimat dalam penutup itu adalah jangan menambahkan argumen baru di mana yang dapat memunculkan permasalahan baru, seperti itu ya. Kan harusnya kita tutup dengan solusi yang terbaik sehingga permasalahan yang ada dalam esai yang kita angkat itu sudah terpecahkan, seperti itu ya. Nah, kemudian ada daftar pustaka, itu dari kajian literatur yang kita pakai, kita tuangkan dalam daftar pustaka. Selanjutnya ada tips menulis esai yang baik. Mungkin ini pandangan pribadi saya ya, saya juga kurang bagaimana esai yang baik itu juga kan itu tergantung dari sudut pandang masing-masing ya. Tetapi di sini saya memberikan pengalaman bagaimana esai itu bisa dikatakan baik seperti itu ya. Yang pertama, buatlah judul esai yang menarik, semenarik mungkin. Menariknya itu seperti apa? Itu bisa kita usahakan ada branding di dalamnya. Maksudnya branding di sini dapat menarik perhatian pembacanya gitu. Pembaca baru membaca judulnya saja itu sudah tertarik untuk melanjutkan membaca ke mungkin ke pendahuluan, kemudian isinya seperti itu. Nah, di sini contohnya ya, yang saya biasa gunakan untuk membranding itu saya gunakan ada sebuah istilah atau sebuah singkatan seperti itu dalam judul tersebut. Contohnya, penerapan Paikem Gembrot untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, mungkin bagi teman-teman yang dari Jawa ya, mungkin khususnya Paikem Gembrot. Nah, itu kan ada artinya tersendiri seperti itu ya dalam bahasa Jawa. Tapi dalam esai tersebut bisa dikembangkan. Ternyata Paikem Gembrot adalah sebuah kepanjangan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, gembira, dan berbobot. Nah, seperti itu. Jadi, untuk pembacanya sendiri kayak sudah tertarik dengan kosakata tadi, singkatan tadi, Paikem Gembrot. Nah, akhirnya cari tahu apa sih arti dari Paikem Gembrot itu sendiri. Nah, itu adalah salah satu cara membranding dari judul esai yang kita buat, seperti itu. Kemudian yang kedua, memiliki gaya berbeda, unik, dan bersifat personal. Nah, kita sudah tidak asing ya, bahwa esai itu seringkali kita terjebak, kita copy paste dengan tulisan-tulisan sebelumnya. Padahal kita boleh meniru tulisan sebelumnya, tapi kita juga tidak boleh langsung meniru seperti itu saja, tapi kita harus memparafase, kemudian kita mengubah kalimat-kalimat tersebut dengan gaya kepenulisan kita, dengan ciri khas kita. Nah, itu yang akan memunculkan esai yang kita buat itu seperti khas
yang kita tulis seperti itu. Kemudian pilih topik ide yang memiliki urgensi paling tinggi. Maksudnya di sini adalah kita harus pintar-pintar melihat situasi kondisi di lingkungan masyarakat. Apa yang menjadi trending topik di kalangan masyarakat. Nah, untuk saat ini itu kan kita berada pada masa transisi ya. Jadi kita bisa membuat esai, karangan esai itu argumen kita bagaimana pendidikan di masa transisi, bagaimana cara kita menghadapi masa transisi, entah dari sektor pendidikan, kemudian sosial, budaya, seperti itu. Jadi kita juga harus update dengan topik-topik yang harus kita bawakan yang relevan dengan keadaan di masyarakat sekarang. Seperti itu ya. Selanjutnya di sini tips menggali ide membuat esai. Mungkin di sini tipsnya cukup umum ya, tetapi mungkin dapat diimplementasikan, dilakukan oleh teman-teman nantinya saat membuat esai dan kebingungan bagaimana caranya ide tersebut muncul seperti itu. Bagaimana kita dapat menemukan ide yang berlian, ide yang cocok dengan karakter kita, dengan situasi sekarang juga. Yang pertama yaitu perbanyak baca buku, jurnal, atau artikel nantinya, kemudian sumber bacaan lain. Nah, ini tidak dipungkirin ya, bahwa kalau kita semakin perbanyak baca, pastinya banyak pengetahuan atau ilmu yang kita dapat. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, selain meniru, kita juga harus modifikasi yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, itu kita harus sharing dengan teman yang berpengalaman. Nah, mungkin dengan teman sebayanya yang sudah beberapa kali menjuarai esai di beberapa bidang seperti itu, kita bisa sharing bagaimana mereka bisa menjuarai seperti itu. Ataukah dengan gaya kepenulisannya, apa dari judulnya, tentunya isi ya, isi yang harus diperhatikan seperti itu. Nanti dapat saling mengoreksi bagaimana kekurangan saya, kemudian kelebihan dari teman yang sudah berpengalaman itu kita serap, itu bagaimana gitu ya. Yang keempat tentunya segera kita membuat ide tersebut, kita temukan ide tersebut, kita tuangkan ide tersebut. Jika sudah ada ide, ya sudah, kita tulis ide tersebut. Jangan kita tunggu, kita pikir-pikir ide ini cocok enggak ya. Nah, mungkin yang pertama itu ketika sudah menemukan ide, ya kita mencoba mengembangkan ide tersebut ya. Jadi jangan setengah-setengah kalau membuat esai itu. Mungkin untuk mengakhiri materi dari saya, di sini saya beri sebuah pengingat dari Pramoedya Anantathur, di mana orang boleh setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan sejarah. Menulis adalah bekerja dalam keabadian. Mungkin cukup, kurang lebihnya dari saya kembalikan ke moderator. Oh, baik, terima kasih Mbak Winda. Wow, gimana nih teman-teman? Menarik sekali dan bagus sekali materi yang sudah disampaikan Mbak Winda. Nah, ini dari teman-teman semua sudah menyiapkan pertanyaan. Dari teman-temannya bisa raise hand atau bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom komentar. Fitri tunggu ya teman-teman. Ayo yang mau bertanya. Mumpung ada Mbak Winda nih. Jarang-jarang tahu ketemu Mbak Winda. Enggak sih. Bisa ketemu nanti di kampus ya, kan udah offline. Ya, berarti Mbak Winda masih di Semarang ya, Mbak? Oh, ya. Ya. Ayo teman-teman yang mau bertanya.
Biasanya ini Kak Galih. Kak Galih gimana Kak Galih mau bertanya? Oh, ternyata Kak Dina Maslihah mau bertanya. Ya, silakan Kak Dina. Ada Kak Bin juga dulu ya Kak Bin. Kak Dina Maslihah, silakan Kak. Selamat pagi Mbak Linda. Sekarang sudah stay di Semarang. Ya, selamat pagi Dina. Sehat Mbak. Alhamdulillah sehat. Ini Mbak mau tanya, awal mula Mbak suka menulis itu gimana? Mungkin bisa diceritain biar kita bisa ikut gitu. Ini langsung dijawab atau ditampung dulu, Fitri? Boleh Mbak Winda. Mbak Winda gimana? Mau langsung menjawab atau ditampung? Oke, langsung jawab aja ya, biar nanti nggak lupa saya. Mungkin bagaimana saya pertama kali bisa tertarik dengan dunia kepenulisan ini sendiri. Mungkin karena teman sih. Karena teman-teman saya lihat itu ada beberapa teman saya yang menjuarai esai seperti itu. Dan kemudian saya tertarik gitu. Dan saya mencoba mencari bagaimana esai itu dikatakan baik seperti itu tadi. Kemudian alasan yang kedua, namanya seorang mahasiswa ya harus pinter-pinter mungkin dengan keuangan sih. Jadi kan prinsip saya kayak kalau kita ikut sebuah perlombaan seperti itu kan nanti kalau menang nanti dapat uang. Nah, seperti itu kan. Jadi nanti salah satunya saya mengikuti perlombaan kepenulisan dan mindset saya harus menjuarai perlombaan ini. Bagaimana caranya? Ya, saya harus sebaik mungkin seperti itulah. Nah, terus ketika saya sudah menang sekali, nantinya bakalan ketagihan seperti itu, ketagihan menulis lagi. Oh, ternyata saya menulis seperti ini, ternyata udah baik ya. Gimana nih? Coba lagi di perlombaan yang lainnya. Seperti itu sih, Din. Yang penting mencobalah. Nanti kalau gagal ya berarti mana yang harus diperbaiki gitu. Tapi tetap jangan menyerah agar kita terlatih gitu. Nulisnya gitu. Itu sih. Oke, terima kasih Mbak Linda. Baik, terima kasih Mbak Winda dan terima kasih Kak Dina yang sudah bertanya. Selanjutnya Kak Bin Umaryati bisa menyampaikan pertanyaannya Kak. Baik, terima kasih Kak Fitri. Oke, aku mau tanya ya sama Mbak Winda. Mbak, kadang kan kita udah menemukan nih ide dari kita menulis ini temanya ini. Tapi tuh terkadang kendala terbesar kita tuh adalah kita tuh nggak tahu mau mulai nulis itu dari mana, kata apa yang harus kita tulis. Nah, Mbak Winda pasti pernah kan ngalami kayak gitulah. Caranya Mbak Winda ngalamin tuh kayak gimana gitu loh Mbak. Ji Mbak, langsung. Sebelumnya Kak Bin ini dulu partner saya ya di writing course tahun lalu. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Kak Bin, di mana kita sudah menemukan ide gitu ya. Udah menemukan ide tapi kita harus memulainya dengan kata apa, kalimat apa mungkin. Nah, mungkin yang pengalaman saya ya, itu kita membuat terlebih dahulu rancangannya. Seumpama kita udah dapat ide ya. Jadi kita kembangkan ide tersebut dari permasalahannya. Jadi kita tahu permasalahannya apa sih dalam ide yang kita temukan gitu. Seumpama kita sudah memilih tema nih, pendidikan di masa transisi, seperti itu idenya. Kemudian kita cari permasalahannya, yaitu mungkin model pembelajarannya yang kurang dalam pendidikan masa transisi. Nah, kita cari tuh permasalahannya dari menyebar angket dalam survei kecil seperti itu.
model pembelajaran mana yang menimbulkan permasalahan di pendidikan masa transisi. Nah, kemudian nanti di pendahuluan kita dapat menuliskan model yang ini itu cocok gitu. Model pembelajaran ini cocok digunakan seperti itu. Jadi nanti dari model pembelajaran dari permasalahan yang sudah kita temukan tadi nanti dapat kembangkan lagi. Mungkin yang pertama yaitu kita tahu terlebih dahulu akar permasalahan dari ide yang akan kita angkat seperti itu. Nanti dapat dikembangkan menjadi solusinya bagaimana seperti itu. Nanti diperkuat dengan kajian literatur dari kepenulisan yang sebelumnya seperti itu. Mungkin sudah menjawab atau belum? Baik, terima kasih atas informasinya dan ilmunya, Mbak. Baik, terima kasih untuk Calvin dan juga Mbak Winda. Ini dari teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya lagi nggak? Ini waktunya masih cukup kok. Jadi Fitri buka untuk 2 penanya lagi. Kalau ada yang bertanya, silakan. Bisa raise hand ya teman-teman. Atau mungkin bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Gimana, masih ada yang ingin bertanya? Nih Fitri masih tunggu ya. Ini yang terakhir Mbak. Fitri masuk nggak ya? Oh ya, ini Fitri tanya nih Mbak untuk yang terakhir. Nih, kan kalau seandainya Mbak Winda nulis esai, pasti ada kendalanya ya Mbak. Kendala terbesar Mbak Winda itu apa sih Mbak? Yaitu apa ya? Sepengalamannya itu stagnan. Kayak apa ya? Mau nulis tapi bingung apa yang mau ditulis gitu. Udah di tengah-tengah nih, udah dapat setengahnya. Tapi kita mau ngasih closing-nya itu seperti apa gitu, biar bisa memuat semuanya gitu. Kan ada kita memberikan solusi-solusi gitu kan ya dalam sebuah permasalahannya yang kita angkat dalam esai tersebut. Nah, kemudian bagaimana nanti akhiran yang dapat apa ya, mengemas isi yang telah kita buat seperti itu loh. Jadi nanti kan biasanya terlalu banyak ya isi, ternyata isi yang ditulis itu ngambang gitu loh, nggak bisa berhenti gitu loh. Jadi tetap aja yang dibahas itu permasalahan-permasalahan gitu kan, tapi nggak ada tujuan di situ. Nah itu sih mungkin kendalanya yang selama ini Kak Winda alami seperti itu. Jadi mengemas esai itu gitu, di akhir. Biasanya itu sih.
Ya, dari Fitri bagaimana, Fitri? Mungkin sama atau mungkin sedikit putus-putus ya. Dari teman-teman yang lain bagaimana? Suaranya Fitri. Putus-putus. Sama Mbak, putus-putus. Ya, putus-putus Fitri. Bisa diulangi. Kalau sekarang gimana, Mbak? Masih putus-putus? Sudah. Ya, kalau dari Fitri lebih ke dari awal sih, Mbak. Dari nyari idenya aja udah susah gitu, Mbak. Dari nyari ide yang wow itu udah susah gitu, Mbak. Iya sih. Emang ide itu terkadang juga menghambat kita menulis. Iya, Mbak, itu. Mungkin ya Fitri, untuk masalah ide, kamu tentukan salah satu tema yang bakalan kamu beri ide. Sumama tadi Mbak Winda kan selalu membahas tema pendidikan. Nah, di situ kita bisa mengembangkan ide dari tema tersebut gitu. Dari Sumama temanya pendidikan. Nah, pendidikan yang relevan dengan keadaan sekarang itu bagaimana gitu. Mungkin seperti itu sih. Jadi tema, kemudian muncul tema, kemudian lihat di sekeliling kita apa yang harus kita angkat, seperti itulah, angkat permasalahannya, kemudian kita temukan solusi. Nah, nanti bakalan memunculkan ide, oh ternyata permasalahan tersebut kita kasih ide ini, kemudian kita munculkan solusinya. Seperti itu sih. Loopingnya seperti itu. Iya, Mbak. Wow, ya. Makasih banyak ya Mbak ilmunya. Keren banget. Ini Mbak Winda yang terakhir. Tolong berikan semangat untuk kami semua, biar semangat untuk nulis esai, Mbak. Oke, semangat untuk menulis esai ya. Tadi saya tekankan lagi bahwa dengan menulis nanti kalian akan tidak termakan oleh waktu gitu. Kalian akan abadi dalam sejarah. Kalau kalian berani menulis, ya kalian akan memberikan solusi tersebut dari sebuah permasalahan gitu. Itu sih. Jadi ya tetap semangat menulis lah. Yang penting mencoba jangan menyerah. Iya, Mbak. Kalau nggak dicoba kan nggak tahu. Materi yang bisa Putus-putus Fitri. Oke, Fitri terlempar ya sepertinya. Masih tergabung. Maaf Mbak, suara Fitri masuk. Masuk Maaf Fitri. tadi tertinggal Mbak. Tapi udah selesai ya, udah mendengarkan Mbak Winda sampai selesai ya. Mungkin cukup Mbak Winda atau ada tambahan lagi? Sudah cukup. Terima kasih banyak ya atas kesempatannya kepada teman-teman panitia sekalian. Kami juga mengucapkan terima kasih dengan sama Mbak Winda karena udah mau membagikan ilmunya. Ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Nah, mungkin dari teman-teman juga cukup ya. Pada kali ini Fitri akan membacakan kesimpulan. Nah, kesimpulan untuk materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Winda, dan tadi untuk sistematika penulisan esai yaitu ada judul, ada pendahuluan, ada isi, ada penutup, dan juga ada daftar pustaka. Nah, untuk tips penulisan esai, yaitu yang pertama, judul esai yang menarik dan dapat menarik pembacanya. Kemudian memilih topik ide yang memiliki urgensi atau kepentingan yang paling tinggi. Yang ketiga, memiliki gaya berbeda, unik, dan bersifat personal. Nah, untuk
Yang terakhir yang disampaikan Mbak Winda yaitu tips mengenai ide membuat esai. Yang pertama, perbanyak baca buku, baca jurnal, sumber bacaan lain. Kemudian, amati, tiru, dan modifikasi. Yang ketiga, sharing dengan teman yang berpengalaman. Yang terakhir adalah let's try create an ide. Nah, mungkin cukup sekian dari Fitri. Untuk selanjutnya kita sesi foto bersama dulu ya Mbak Winda. Untuk kenang-kenangan untuk kami semua. Ini Fitri serahkan ke si PDD yang ingin mengambil gambarnya. Silakan untuk si PDD. Untuk teman-teman semua, Fitri mohon untuk on cam ya. Ya, on cam semua yuk. Memandu. Teman-teman lain bisa on cam ya. Teman-teman yang belum on cam bisa on cam dulu ya. Bedanya mana tuh? Oke, langsung saja ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dina yang udah memandu. Terima kasih untuk Mbak Winda ya Mbak. Sekali lagi Fitri ucapkan terima kasih. Fitri juga mewakili panitia semua mengucapkan terima kasih. Mungkin sekian dari Fitri untuk menutup acara inti pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Fitri kembalikan ke MC, Kak Ifni. Terima kasih kami sampaikan. Hadirin yang saya hormati, diinformasikan kepada seluruh peserta Writing Course Cosmic 2022 terkait pembagian form akan diinformasikan lebih lanjut di grup. Menempati acara yang ke-6, yakni doa yang akan dipimpin oleh Saudari Ajeng Intan Nurillah. Kepada Saudari Ajeng Intan Nurillah, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, kami segenap peserta pembukaan Writing Course Cosmic 2022 hari ini memanjatkan puji syukur kehadirat-Mu. Karena hanya dengan limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Mu, kami dapat melaksanakan kegiatan pembukaan Writing Course Cosmic 2022 tanpa halangan yang berarti. Ya Allah yang Maha Pengasih, berikan kepada kami tunas-tunas muda harapan negeri, hati yang khusyuk, dan niat yang ikhlas serta kesabaran untuk melaksanakan perintah-perintah-Mu, serta ketekunan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kami. Hiasilah diri kami dengan iman, ilmu,
serta budi yang utama. Anugerahkan kepada kami kesuksesan dan keberhasilan dalam semua karya kami. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar adanya, dan berikan kemampuan kepada kami untuk melaksanakannya, dan tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berikan kekuatan kepada kami untuk menghindarinya. Ya Allah, ya muqallibal qulub, kami sadar bahwa usaha dan kerja keras kami tidak ada gunanya tanpa ada ridho darimu. Untuk itu, berikanlah hasil yang terbaik bagi kami dalam kegiatan pembukaan Writing Course Cosmic 2022 ini. Teguhkan dan rendahkan hati pribadi ini ketika kami nanti menjadi yang terbaik, agar kami tidak terjerumus ke dalam sikap sombong yang Engkau benci. Ya Allah, semoga dengan kegiatan pembukaan Writing Course Cosmic 2022, kami dapat berlatih menjadi pribadi yang tangguh dan disiplin. Kami ingin bersama-sama menghias tajuk bangsa dengan akhlak yang mulia. Dengan sepenuh harapan dan kerendahan hati kami, perkenankanlah dan kabulkanlah doa permohonan kami. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tak terasa sampailah kita di penghujung acara. Marilah kita tutup acara pembukaan Writing Course Cosmic 2022 pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila selama memandu jalannya acara masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam. memandang ombak di lautan yang kian menepi. Burung camar terbang bermain di derunya air. Suara alam ini hangatkan jiwa kita. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitar mengalun ke
tentang cinta. Ada hati membara-bara bersatu, getar seluruh jiwa tercurah saat itu. Bermesra janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara
Cek, suaraku masuk nggak?